Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Isti Susanti, saya sendiri Azaria dan Nusaibah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Recent Debates on Family Law Reform in Morocco, Islamic Law as Politics and Emerging Public Sphere, karya Leon Baskens. Langsung saja. Poin yang pertama, fakta sejarah lahirnya undang-undang. Undang-Undang Keluarga Islam Maroko adalah Mudawana Al-Ahwal Asy-Syassiyah yang berlaku pada tahun 1958. Lalu lanjut, poin yang kedua, fakta sejarah materi pembaruan. Untuk usia kawin, batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Dalam fikih konvensional, tidak ada ketentuan mengenai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Seseorang diperbolehkan menikah jika dirinya sudah mencapai masa akil balik. Lalu selanjutnya poligami. Seorang pria dapat menikahi pasangan lain hanya dengan syarat bahwa istri pertama setuju dan setelah itu ada izin dari pengadilan atau hakim. Dalam fikih konvensional, Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami, disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, namun tidak dijelaskan syarat apa aja yang harus dipenuhi selain berlaku adil. Lalu selanjutnya, perwalian dalam pernikahan. Perantaraan wali nikah menjadi pilihan bagi semua wanita yang telah mencapai mayoritas hukum. Perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya. Dalam fikih konvensional, dikenal istilah wali mujbir, yakni wali nikah yang mempunyai hak menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihan wali itu sendiri, walaupun tanpa persetujuan putrinya jika dianggap penting bagi kebaikan putrinya tersebut. Wali mujbir, ayah atau kakek, boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang ayah. Lalu selanjutnya adalah hadanah. Setelah pembubaran perkawinan, sang ibu akan memiliki hak hadanah baik anak perempuan dan laki-laki sampai usia 15 tahun. Anak laki-laki dapat memilih pada usia 12 tahun untuk tinggal bersama ibu atau ayah atau saudara lainnya, sementara anak perempuan dapat menggunakan pilihan ini pada usia 15 tahun. Dalam fikih konvensional, yang lebih berhak dalam hadanah anak adalah ibu. Namun, jika anak tersebut telah memasuki usia tamyiz, maka anak itu dapat memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai latar belakang fakta sejarah lahirnya undang-undang. Poin ketiga. Dalam perjuangan kemerdekaan Maroko, hukum Islam memainkan peran penting sebagai simbol identitas nasional. Nasionalis reformis Islam dan tradisionalis berpegang teguh pada persatuan syariah untuk menentang pluralisme hukum yang dipromosikan oleh Prancis. Protektorat Prancis membagi negara menjadi wilayah-wilayah di mana hukum Islam berlaku sebagai lawan dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh hukum adat Berber. Meskipun Prancis bermaksud mempersiapkan intisari hukum keluarga Islam, mereka tidak berani mengimplementasikannya karena takut menimbulkan keresahan di antara populasi. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, salah satu tindakan pertama pemerintah baru adalah menghapuskan hukum adat Berber. Alal Al-Fasi, alim dan salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan, memperjuangkan islamisasi keseluruhan sistem hukum. Baginya, kodifikasi hukum keluarga Islam dalam Mudawanat Al-Ahwal Al-Syassiyah pada tahun 1957 sampai 1958 hanyalah langkah pertama menuju tujuan ini. Namun, hingga saat ini Mudawana tetap menjadi satu-satunya kode yang luas berdasarkan hukum Islam di Maroko. Terus poin keempat mengenai latar belakang fakta materi pembaharuan. Dalam hal usia minimal perkawinan, jika usia pelaku yang ingin melakukan perkawinan tidak dibatasi, maka akan menimbulkan banyak perkawinan di bawah umur yang mana secara biologis, mental, dan psikologis belum siap melakukan perkawinan. Akibatnya, akan ada banyak ibu muda dan banyak yang meninggal dan perceraian karena kurangnya pertanggungjawaban karena belum matangnya persiapan menghadapi kehidupan perkawinan. Terus, dalam hal poligami, jika melakukan poligami tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang mengharuskan meminta izin pengadilan, maka akan banyak laki-laki yang melakukan poligami yang tidak adil dan
tidak bertanggung jawab. Akibatnya akan ada banyak mantan istri dan anak-anak yang terlantar. Terus yang terakhir, dalam hal perwalian dalam pernikahan. Jika wanita tetap dipaksa oleh walinya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan pilihannya, maka dikhawatirkan akan membuat wanita tersebut sengsara. Akibatnya, hubungan keluarga dan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akan terjadi perceraian. Materi yang kelima, evaluasi target pencapaian. Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai, dan secara prinsip melarang nikah paksa. Di Maroko, tidak ditemukan perkawinan di luar persetujuan wali, seperti halnya dengan kawin siri, kawin lari, dan sejenisnya. Masyarakat Maroko yang agamis patuh terhadap Undang-Undang Mudawanah. Dalam hal batasan usia minimal menikah, setelah adanya pembaruan Mudawanah dan menghasilkan UU tahun 2004, batasan perkawinan diperbolehkan hanya apabila mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Namun, dalam prakteknya, jarang ditemukan orang Maroko yang menikah di usia 18 tahun. Rata-rata mereka menikah di kisaran umur 32-35 tahun bagi wanita, sedangkan bagi pria, kisaran umur 40-45 tahun. Akan tetapi, ditemukan juga ada remaja yang suka sama suka langsung melakukan hubungan seks tanpa ada akad nikah sebelumnya. Dalam hal laki-laki yang ingin melakukan poligami, terdapat syarat-syarat begitu rumit. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak laki-laki di Maroko yang sudah berpoligami. Sebagai tambahan, poligami menjadi subjek persetujuan hakim dan yang paling penting, hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi hukum yang ketat sehingga membuat pelaksanaannya hampir tidak mungkin. Kami setuju dengan artikel Leon Baskens yang berjudul Recent Debates on Family Law Reform in Morocco, Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere, yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam Maroko. Karena isi tulisan di dalam artikel ini mengemukakan gagasan yang sangat cocok untuk menyelesaikan masalah pada kondisi zaman sekarang yang ada di Maroko. Namun sayangnya, kami kurang mengerti apa yang disampaikan dalam artikel, karena artikelnya yang berbahasa Inggris yang ketika diterjemahkan membuat istilah-istilah dalam Islam menjadi asing didengar, dan juga isinya yang berbelit-belit sehingga sangat membingungkan para pembaca. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas presentasi kami yang tidak sempurna. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sangat terbuka jika ada yang mempunyai kritik dan saran agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan dan masukan, bisa hubungi lebih lanjut nomor yang ada di bawah ini ya.